wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pengantar bisnis manajemen akan membahas tentang manajemen perusahaan P&G. Pertama, kita akan membahas apa itu perusahaan P&G. Procter & Gamble.co atau biasa disebut P&G adalah perusahaan multinasional dari US yang bergerak di bidang consumer goods atau barang yang digunakan sehari-hari. Produknya macam-macam, mulai dari cairan pembersih sampai produk perawatan pribadi. Contohnya seperti kita tahu merek-mereknya ada Pampers, Pantene, Downy, Oral-B, Olay, Head and Shoulder, Gillette, Ambipur, Rejoice, dan Vicks. Juga masih banyak yang lainnya. Sejarah P&G. Sejarah perusahaan ini dimulai 177 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 Agustus tahun 1837. Saat ini P&G telah memperkerjakan lebih dari 140.000 pekerja dan saingannya saat ini adalah Unilever. P&G didirikan oleh William Procter, seorang pembuat lilin, dan James Gamble, seorang pembuat sabun. Ide pendirian usaha mereka ini dirintis bersama Alexander Norris, mertua mereka, yang mengadakan pertemuan di mana ia mengujuk Procter dan Gamble untuk menjadi partner bisnis. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1837, sebagai hasil dari pertemuan tersebut, Procter dan Gamble didirikan. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai hari jadi P&G setiap tahunnya. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1858 sampai 1859, penjualan P&G berhasil mencapai $1 juta. Di titik ini, P&G memiliki sekitar 80 karyawan yang bekerja di sana. Pada masa Perang Saudara Amerika Serikat, P&G memenangkan kontrak untuk menyuplai sabun dan lilin kepada tentara Union. Selain memberikan profit tambahan, kontrak tersebut secara tidak langsung juga memperkenalkan produk P&G ke tentara-tentara di seluruh wilayah Amerika Serikat. Pada tahun 1880, Procter dan Gamble mulai memasarkan sebuah produk baru berupa sabun yang dapat mengembang di atas air. Perusahaan menyebut sabun tersebut sebagai Ivory. William Arnett Procter, cucu dari William Procter, mulai mengembangkan program bagi hasil tenaga kerja P&G pada tahun 1887. Salah satu produk inovatif yang diluncurkan P&G adalah Pampers, yang pertama kali dijual pada tahun 1961. Produk popok sekali pakai sudah diluncurkan sebelumnya oleh Johnson & Johnson, namun kurang populer. Produk ini menyediakan alternatif popok bayi yang ketika itu banyak menggunakan kain yang lebih mudah bocor dan sulit dibersihkan. Singkat cerita, pada tahun 2005, P&G mengumumkan akuisisi Gillette dan membentuk perusahaan barang konsumen yang bergerak cepat terbesar kedua di dunia dan menjadi saingan dari Unilever. Strategi pemasaran P&G. Selain menggunakan 4P sebagai strategi marketingnya, beberapa strategi P&G adalah sebagai berikut. 4P. Produk. Dari segi produk, P&G menawarkan penawaran produk dalam kategori kecantikan, perawatan pribadi, dan lain-lain. Kecantikan berupa produk perawatan kulit dan kecantikan P&G ditawarkan di bawah segmen ini. Merek-mereknya seperti Olay, rempah-rempah tua, dan pengaman. P&G juga menawarkan seperti shampoo, conditioner rambut, dan merek dagang Pantene, juga Head and Shoulder. Price. P&G mengikuti kebijakan penetapan harga yang berbeda untuk berbagai merek di bawahnya. Harga produk Procter & Gamble sebagian besar tergantung pada kualitas produk dan nilai mereknya. P&G menggunakan 3 kebijakan penetapan harga yang berbeda untuk mendapatkan pangsa pasar dan menghasilkan pendapatan, yaitu penetapan harga kompetitif, penetapan harga standar, dan penetapan harga premium. P&G tidak menawarkan banyak diskon dan kupon untuk produk-produknya, melainkan menghabiskan lebih banyak untuk iklan.
P&G memiliki sistem distribusi yang efisien sehingga mampu menjangkau basis konsumen yang lebih besar. Produk P&G menjangkau khalayak luas melalui toko kelontong, toko kimia, gerai retail, dan pasar super. DHL adalah penyedia layanan kurir produk P&G yang memastikan efisiensi logistik. Produk tidak hanya digunakan oleh konsumen, tetapi juga dikonsumsi dalam jumlah besar oleh bisnis seperti hotel dan lain-lain. Promotion. P&G mempromosikan merek dan produknya melalui berbagai cara seperti periklanan dan pemasaran langsung, hubungan masyarakat, juga penjualan pribadi. Procter & Gamble menggunakan TVC, media cetak, dan online untuk mempromosikan merek melalui iklan. P&G juga menggunakan dukungan selebriti untuk iklan. Ini telah memanfaatkan pemasaran internet dengan meluncurkan situs web sendiri, di mana konsumen dapat menemukan informasi tentang produk dan membeli produk. Nah, untuk kasus P&G, mereka menyebutnya PFP atau Purpose, Values, dan Principle. Purpose atau tujuan yaitu meningkatkan kualitas hidup pelanggan dengan hal yang nampaknya kecil tapi sangat berarti. Produk tersebut harus berkualitas dan bernilai tinggi bagi pelanggan. Values atau nilai-nilai. Principle atau prinsip-prinsip meliputi respek pada semua orang, keinginan perusahaan dan karyawan itu sejalan, fokus kerja secara strategis, inovasi untuk sukses, menghargai kepiawaian alias skill, ingin menjadi yang terbaik, fokus keluar, membuat produk, bungkus, dan konsep brand yang terbaik, menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan supplier. Pembelajaran yang dapat diambil dari perusahaan P&G salah satunya adalah dari tujuan, nilai, dan strategi perusahaan tersebut. Nah, untuk kasus P&G, mereka menyebutnya PIV, Purpose, Values, Principle, seperti yang dijelaskan di awal tadi, di mana perusahaan mengedepankan tujuan, manfaat, dan prinsip agar tercapai yang goal mereka. Budaya kerja di P&G pun patut diacungi jempol karena terdapat unsur 1. Inovatif. Mereka perusahaan terbuka terhadap ide dan pendapat tanpa memandang level, serta selalu menjadi yang paling berpikir maju di dalam industrinya. 2. Challenging. Karyawan dibebaskan untuk mengeksplorasi potensinya dengan mengerjakan pekerjaan yang menantang agar memperkaya pengalaman untuk mengembangkan diri. 3. Risk-taking. Perusahaan berani mengambil resiko dari sebuah peluang baru dalam industri demi perubahan dan dampak yang lebih positif. 4. Social responsible. Perusahaan mengutamakan tanggung jawab, misi yang dibawa, dan dampak sosial yang ditimbulkan dari segi karyawan ataupun perusahaan itu sendiri. SWOT P&G. Pastinya P&G memiliki SWOT. Apa saja SWOT P&G? Berikut penjelasannya. Strength, kekuatan. Sebagai perusahaan multinational corporation, PT P&G memiliki beragam keunggulan internasional. Weakness. PT P&G memiliki kelemahan dalam hal manajemen pada setiap lini produknya. Karena PT P&G memiliki cukup banyak diversifikasi produk, maka dalam pembagian manajemen juga mengalami cukup banyak kendala. Selain membutuhkan kontrol manajemen atau pengawasan yang sulit, biaya yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam hal beban gaji bagi tenaga kerja yang sangat besar juga membuat pembengkakan biaya operasional perusahaan. P&G menciptakan beragam inovasi untuk memenuhi permintaan konsumennya. Akan tetapi, P&G melupakan satu hal, bahwa perusahaan-perusahaan lain yang sejenis juga tidak kalah dalam melakukan inovasi yang lebih beragam. Sehingga PT P&G di mata konsumen tidak dipandang sebagai perusahaan yang paling inovatif. Opportunity atau peluang. Dengan menciptakan diferensiasi dan diversifikasi pada produk-produknya, maka PT P&G mampu memperluas pangsa pasarnya di seluruh dunia. Luasnya pangsa pasar perusahaan tentu saja akan meningkatkan nilai perusahaan yang akan menguntungkan perusahaan, juga menguntungkan pemegang saham karena kenaikan EPS atau earning per share-nya. Threat atau ancaman. Dengan menciptakan beragam produk yang bervariasi, tidak menjadikan PT P&G sebagai perusahaan yang menguasai pasar secara keseluruhan. Bahkan semakin banyak perusahaan lain yang menciptakan inovasi-inovasi produk yang hampir sama atau lebih inovatif dengan produk yang diciptakan P&G.
Hal ini membuat P&G harus selalu dan secara terus-menerus melakukan inovasi terbaru agar tidak kehilangan konsumen. Selain itu, ancaman produk-produk palsu yang menggunakan merek P&G sebagai label, namun dengan harga yang sangat murah dan tentu saja sangat jauh dari standar kualitas. Hal itu membuat P&G merasakan ancaman kehilangan konsumen yang loyal terhadap produk perusahaan, atau bahkan perusahaan dapat kehilangan nama baiknya dan mengurangi eksistensi P&G. Ada kisah unik tentang perusahaan P&G. Setelah banyak membahas tentang perusahaan P&G, sebagai perusahaan besar multinasional, ada kisah unik di belakangnya. Salah satunya adalah Protex dan Kimball, didirikan pada 1837 oleh William Protector, pembuat sabun, dan James Kimball, pembuat lilin. Keduanya menikahi dua perempuan bersaudara dan akhirnya menjadi saudara ipar. Perusahaan mereka berlanjut memasok kebutuhan sabun dan lilin untuk pasukan gabungan pada Perang Saudara Amerika Serikat, sehingga bisa tersebar ini dengan tekad dan tujuan yang kuat. Simpulan dan saran. Nah, dari apa yang sudah dibahas tadi, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Bahwa pembuatan produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen harus menjadi fokus kegiatan operasional maupun perencanaan suatu perusahaan. Perusahaan harus memiliki perencanaan yang matang, dari mulai strategi marketing, cara antisipasi kendala, SWOT, sampai ke budaya kerja perusahaan yang menunjang keberhasilan perusahaan tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.